Acara sharing-sharing dengan Kak Nadira dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa disilahkan. Cukup. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Nadira karena telah meluangkan waktu untuk hadir di room Zoom saat siang hari ini. Teman-teman semua tentunya masih pada semangat ya. Kali ini kita bersama Kak Nadira akan sharing-sharing beberapa hal. Yang pertama, cara mengenali potensi diri sendiri, gambaran tahapan kerja mulai dari membuat lamaran, bagaimana kita berpakaian yang rapi dan sebagainya, dan cara membangun kepercayaan diri. Kepada Kak Nadira, waktu dan tempat disilahkan untuk memberikan materi. Terima kasih Mas Aji. Sebenarnya saya nggak ada materi seperti PowerPoint gitu ya. Jadi enakan tuh ngobrol-ngobrol aja nih Mas Aji. Gimana? Baik Kak, Oke, pertama mungkin kita bahas ini ya potensi diri gitu ya. baik Kak. Gimana sih caranya supaya eh, mengarahnya ke profesi, ke pekerjaan gitu. Iya. Sebenarnya mungkin teman-teman juga udah familiar ya gimana sih caranya mengenali diri sendiri karena kadang kita kenal orang lain, kita kenal teman kita lebih lebih baik daripada kita kenal diri sendiri. Kenapa? Karena kita lebih sering interaksi sama mereka. Kita lebih sering ngobrol sama mereka, kita lebih sering ya misalnya ada mungkin berantem kecil, tukar pikiran dengan mereka, kita jadi tahu oh nih si A nih emang orangnya ternyata rajin nih tapi cepat marah misalnya. Oh si B seperti ini dan seterusnya. Nah, gimana caranya kita bisa kenal diri ngobrol dalam tanda kutip, kita sering eh, introspeksi, kita ingat-ingat lagi, oh kok saya kalau masalah ini saya cepat marah ya. Oh kalau ini kok saya semangat ya. Kalau lagi ngerjain ini tuh saya semangat banget. Tapi kalau lagi ngerjain yang ini saya nggak semangat dan seterusnya gitu. Jadi eh, kita bisa makin kenal dengan diri sendiri sama seperti kita kenal dengan teman kita. Gitu sih Mas Haji. Kalau gampangnya ya ada banyak cara itu dari kalau cara kita sendiri gitu. Gimana sih caranya mengenali potensi sendiri ya kita kenalan dengan diri sendiri. Kita yang tadi udah saya sebut. Terus ada juga kita minta tolong teman kita dari dulu banget dari waktu SD, SMP, SMA terus terus sampai sekarang mau yang udah eh, nggak udah lulus kontak gitu atau yang masih temenan dari SD sampai sekarang masih temenan bisa juga ditanyakan kayak saya tuh orangnya kayak gimana sih gitu apa sih kalau menurut kamu kelebihan saya itu seperti apa sih karena kadang kita nggak sadar oh iya ternyata saya orangnya kayak gini ya gitu malah teman-teman yang lain yang lebih tahu gitu. Eh, Sederhananya sih gitu Mas Aji kalau untuk mengenali potensi dari kita kenal diri kita sendiri, dari kita tahu, oh saya tuh ternyata orangnya kayak gini, saya itu ternyata kelebihannya ini, kekurangannya ini, barulah mulai nih mengarah ke tahap pekerjaan apa nih yang sesuai. Kalau saya sukanya ngobrol dengan orang, saya sukanya ketemu orang banyak, saya rame orangnya misalnya gitu. Oh seru deh kalau kata teman-teman kalau ada kamu tuh pasti rame nih obrolan gitu. Mungkin bisa juga ke pekerjaan-pekerjaan yang ngobrol dengan orang. Apakah misalnya customer service, ke sales, ke bagian penjualan gitu. Atau misalnya ke jadi MC, ke yang ke arah ngobrol-ngobrol terus gitu kerjaannya. Tapi misalnya ternyata
dari hasil kita cari tahu, kita mengenali diri sendiri, kita tanya teman-teman, ternyata memang oh kamu tuh orangnya teliti banget, pinter matematikanya misalnya, catatannya rapih gitu misalnya. Itu bisa juga jadi ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak misalnya di ngetik, pencatatan, filing-filing, admin yang seperti itu. Gitu. Kira-kira udah ada gambaran belum nih Mas Aji? Untuk mengenali potensi diri itu kan terkadang mungkin kita sudah tahu ya Mbak potensinya di bidang apa, tapi terkadang kalau kita masih ragu itu cara ngatasinnya bagaimana ya? Kalau masih apa ragu, Ya, kalau masih ragu dengan potensi diri sendiri gitu loh. kalau masih ragu berarti masih belum yakin Ya, dengan potensinya. ya. Iya, kalau itu sih memang kadang namanya keraguan ya bisa datang dari mana aja, bisa juga dari godaan setan gitu ya. Kita sebenarnya udah yakin tapi terus dibisiki biar ragu lagi. Atau misalnya kita kita terlalu fokus ke kekurangan kita. Itu juga kadang bikin ragu. Jadi kita tuh mikirnya, aduh saya nih orangnya nggak pinter matematika, dipikirinnya itu terus. Padahal ternyata pinter main musik, pinter jadi MC itu jadi dengan kita fokus ke kelebihan kita itu juga bisa membantu kita makin yakin dengan potensi. Jadi kadang memang ini ya lebih lebih mudah gitu. Kita mikir, aduh saya kurangnya apa ya? Saya nih kayak gini loh, saya nggak punya ini, saya nggak ada ini, saya nggak bisa ini gitu. Jadi fokusnya tuh ke kurang terus. Nah, dengan kita ubah pola pikir, jadi kita mikirnya ke kelebihan kita, itu juga bikin jadi makin yakin gitu, menambah keyakinan kita, menambah kepercayaan diri kita terhadap potensi. Baik Kak, terus gini kalau misal kita sudah tahu apa sih potensi diri kita dari teman atau dari orang terdekat. Nah, ketika ada rintangan ya kita bisa dijelek-jelekan orang, apa sih potensimu, apa bisa masuk di dunia kerja. Nah, kadang kan kita terus down. Nah, itu cara mengatasinya agar tidak down dengan omongan orang bagaimana Kak? Iya, pertama kita harus sadari bahwa down itu wajar gitu ya. Dimanapun setiap orang yang kamu temui, walaupun sehebat apapun orang itu, yakinlah bahwa mereka pernah down, yakinlah bahwa mereka pernah dikritik. Sehebat siapapun ya, presiden Indonesia, presiden apa, atau pengusaha apa, pasti pernah dikritik dan pasti mereka down. Itu yang pertama. Kita harus sadari bahwa semua orang pernah dikritik, semua orang pernah down. Dengan kayak gitu, semoga membantu kita merasa nggak sedih sendiri gitu. Maksudnya gimana ya, kadang tuh ayo nih kayaknya cuma saya nih yang nggak yang punya kekurangan ini, cuma saya yang dikritik gitu. Kadang suka merasa kayak gitu ya. Dengan kita sadar bahwa semua orang pernah dikritik kok tapi mereka bisa maju, itu bisa jadi salah satu cara untuk memotivasi kita. Terus yang kedua menurut saya sih memang harus disiplin di pikiran kita sendiri. Kadang pikiran kita sendiri yang suka bawa-bawanya yang negatif terus gitu. Ketika ada pikiran itu, ketika kita lagi down, terus kita jadi mikirnya sedih, mikirnya itu sebisa mungkin kita alihkan ke yang positif. Apakah ngobrol dengan teman-teman yang positif, yang saling mendukung? Apakah misalnya ingat-ingat lagi, oh tapi kan saya kelebihannya ini, saya bisa itu. Iya sih, saya nggak bisa ini, iya sih, saya nggak punya ini, tapi saya punya yang lain gitu. Itu juga bisa membantu untuk menghalau si rasa down-nya itu. Atau yang ketiga, bukan atau ya, dan yang ketiga ya curhat. Kita cerita bahwa iya nih saya merasa down, ya nih saya merasa dengan kita mengakui bahwa kita down itu juga semoga bisa lebih cepat membantu kita untuk semangat lagi gitu.
juga harus cerita ya Kak ya. Nah, ceritanya itu cerita ke diri sendiri atau ke orang terdekat. Eh, Tergantung tipe orangnya kalau menurut saya. Ada orang yang memang sukanya cerita cerita ke orang lain gitu. Kalau saya lagi sedih, saya cerita ke orang lain. Tapi ada juga orang yang sukanya misalnya menyimpan ke diri sendiri. Kalau sukanya menyimpan ke diri sendiri ya sebaiknya ya curhat dengan diri sendiri. Apakah misalnya di kamar sendiri ngobrol dengan diri sendiri yang kayak gitu. Jadi tergantung ke orangnya masing-masing. Sukanya seperti apa. Oh, jadi cerita dengan diri sendiri itu juga bisa membantu ya Kak ya, tak harus cerita dengan orang lain ya. Iya, iya betul. Karena sebenarnya dengan kita cerita tuh beneran ngomong ya. Jadi nggak cuma di otak aja. Kita kadang ngomong ngomong sendiri. Aduh ya nih, sedih banget deh tadi tuh diomongin kayak gini sama si ini gitu. Walaupun ngomong sendiri ya, itu sangat membantu gitu. Dengan kita keluarkan melalui kata-kata, Ya. itu sangat membantu otak kita untuk, oh iya, tapi kan itu cuma sebagian kecil. Saya punya hal positif lainnya gitu. Baik, Kak Nadira. Eh, untuk mengetahui potensi diri sendiri ya itu tuh biasanya dimulai dari umur berapa Kak? Atau tidak dibatasin oleh umur? Eh, saya sih nggak percaya seperti itu ya, karena potensi kita menurut saya tiap usia itu akan berkembang terus. Misalnya ketika SMA kamu menggali potensi, dapatnya ini. Ketika kuliah, setelah selesai kuliah gitu, kamu gali potensi lagi, siap sudah pasti akan berubah gitu, berubah dan berkembang. Jadi makin banyak, jadi makin beragam gitu. Jadi nggak ada batasan untuk kapan sih kita gali potensi. Kayak misalnya kayak sekarang saya gitu, saya udah kerja di bagian HRD udah hampir 10 tahun. Tapi bisa aja, maksudnya potensi saya ada di sana, saya minatnya ada di sana. Tapi misalnya sekarang saya coba gali lagi nih, apalagi ya potensi saya ya, saya tuh sukanya apalagi ya, saya bisanya apalagi ya, itu masih mungkin gitu untuk menemukan sesuatu lagi yang baru gitu. Diri itu juga bisa menjadi profesi atau enggak sih Kak? Menja- Bisa menjadi profesi, bisa, sangat bisa. Dengan kita tahu diri kita, insya Allah kita bisa ketemu profesi yang lebih sesuai. Nah, gini Kak, bagaimana cara kita menggali potensi supaya agar tidak salah arah? Kan biasanya kan orang-orang itu kan kalau sudah bingung mencari apa ya potensi diri sendiri kan suka salah arah, salah pergaulan. Nah itu bagaimana menurut Kak Nadira? Eh, supaya nggak salah arah sebentar. Supaya nggak salah arah, menurut saya sih ya itu ya. Jadi harus berimbang. Kita kita mengenali kelebihan kita, kita juga mengenali kekurangan kita. Kita mencari tahu dari diri sendiri, tapi kita juga cari tahu dari orang lain. Jadi objektif gitu. Orang lain pun harus beragam ya. Misalnya apakah bisa jadi dari mentor, apakah dari dosen, dari guru. Jadi ada beragam orang yang kita tanyakan. Jadi lebih istilahnya lebih objektif gitu. Dan semoga itu lebih ini ya lebih tepat gitu potensinya. Itu ya kalau sudah melakukan berbagai upaya tapi masih bingung dengan potensi diri sendiri itu perlu dampingan psikolog atau enggak sih Kak? Kan kadang kan udah berbagai macam cara dilakukan ya tapi masih belum dapat juga potensinya. Nah itu gimana menurut Kak Nadira? Iya, bisa juga. Jadi misalnya kalau kita sudah melakukan semua hal tadi ya, kita udah ngobrol dengan diri sendiri, kita udah
pendekatan kenalan lagi dengan diri kita sendiri, kita udah cari tahu kelebihan kekurangan kita udah tanya ke orang-orang terdekat juga, tapi kok kayaknya masih belum serak, bisa juga kita tanya ke ahlinya, yaitu psikolog. Dan psikolog juga pasti punya alat tes juga yang bisa meyakinkan bahwa memang oh ya potensinya seperti ini. Kalau menurut tes kamu hasilnya seperti ini. Siapa tahu bisa digabungkan dari yang kamu cari tahu sendiri dengan hasil dari psikolog digabungkan ketemu yang lebih makin objektif lagi gitu hasilnya. Tentang potensi diri sendiri, apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika teman-teman mau bertanya ke Kak Nadira, bisa langsung open mic. Ya, mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan ya, mungkin masih meresapi atau memang belum ada pertanyaan. Ya Kak, kita lanjut ke materi berikutnya dulu. Nah, aku mau nanya nih tentang gambaran akan persiapan kerja. Nah, itu sih bagaimana sih dari cara kita membuat surat lamaran, cara kita berpakaian, dan lain-lain. Dan untuk cara berpakaian mohon didiskusikan ya Kak ya. Soalnya kan yang ikut juga ada peserta penyandang disabilitas tunanetra. Baik, baik, siap. Oke, kalau ngomongin proses rekrutmen ya istilahnya proses rekrutmen itu panjang sekali. Sebenarnya bukan panjang apa ya, tapi banyak yang bisa kita bahas. Pertama dari CV-nya dulu. CV itu sebagai gambaran kalau HRD terima CV itu dalam sehari bisa ratusan. Ya jadi banyak banget CV yang masuk ke HRD. Jadi si HRD-nya sendiri ketika ngecek CV itu cepet gitu. Jadi dalam 5 detik dia ngeliat CV, dia udah harus bisa menentukan oh orang ini saya mau interview, orang ini nggak lolos gitu. Kebayang ya. Jadi bisa dibayangkan CV yang kita udah buat sepenuh hati itu dibaca 5 detik, 10 detik lah. Nanti coba Mas Aji dan teman-teman juga coba baca CV 10 detik, kira-kira secepat apa sih gitu. Nah, oleh karena itu, saya sering banget saranin teman-teman untuk bikin CV-nya yang ringkas tapi detail. Jadi yang dimasukkan ke dalam CV itu hal-hal yang memang penting. Misalnya pasti nama sama nomor kontak, nama, nomor handphone, email gitu. Alamat nggak perlu yang panjang-panjang, misalnya alamat di kecamatan apa, kabupaten apa gitu. Nggak perlu yang dari jalan ini nomor sekian, nggak perlu karena itu nanti belakangan. Di informasi itu dibutuhkannya belakangan. Terus yang penting juga dimasukkan itu ya sekolah ya, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan pun nggak perlu panjang-panjang. Jadi riwayat pendidikan terakhir aja. Misalnya terakhirnya SMA ini atau SMK ini jurusan ini, ya udah itu aja. Nggak perlu dari SD karena logikanya kalau kamu sudah sampai SMA pasti kamu lulus SD dan lulus SMP gitu kan. Jadi nggak perlu ditulis. Sama seperti misalnya kamu sudah D3, D4 atau S1. Yang SMA-nya nggak perlu ditulis. Kenapa? Karena kamu bisa S1 berarti kan udah lulus SMA. Itu jadi kayak riwayat pendidikan yang ringkas aja ya pendidikan terakhir yang ditulis. Dan pendidikan terakhirnya pun sebisa mungkin lengkap misalnya jurusannya apa, universitas mana, jurusan apa, terus atau SMA mana, jurusan apa, nilai rata-rata UN-nya terakhir berapa yang kayak gitu, atau IPK-nya berapa itu. Itu aja. Setelah itu di CV itu ada riwayat pekerjaan atau riwayat organisasi. Itu juga sebisa mungkin ringkas tapi detail. Jadi ringkas tapi detail tuh apa sih? Misalnya kamu
tulis lengkap gitu. Misalnya pekerjaannya dari tahun sekian sampai tahun sekian bekerja sebagai ini di sini. Apa yang dikerjakan dibikin ringkas. Gitu dibikin supaya orang ngebaca satu kalimat aja udah kebayang, oh iya dia kerjanya kayak gini. Misalnya jadi admin sosial media. Pekerjaan utama admin sosial media sih apa sih? Ditulis aja ringkas satu kalimat atau dua kalimat. Jadi ketika dibaca sama HRD, si HRD langsung langsung paham gitu. Oh iya pekerjaannya ini. Itu sih sebenarnya yang perlu ada di CV. Jadi nggak perlu banyak-banyak, kecuali nanti diminta khusus ya. Ada juga misalnya lowongan-lowongan yang perlu, oh harus mencantumkan ini itu gitu. Nah kalau itu ya harus dicantumkan. Tapi kalau memang cuma, oh ya silakan kirim CV ke sini. Nah itu kirim yang tadi yang ringkas tapi detail. Gitu. Itu dari CV Mas Aji. Kira-kira ada sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, ada pertanyaan dulu atau tanggapan dulu? Dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang gambaran persiapan kerja? Oke Kak, bisa dilanjut dulu. Oke. Oke, setelah kirim CV dan misalnya kita dipanggil untuk tahap berikutnya, umumnya adalah wawancara dan tes psikotes ya namanya. Ketika psikotes ya mungkin teman-teman juga udah familiar, udah sering ikutan gitu psikotes apa aja sih? Ya itulah tesnya, itu aja gitu istilahnya. Adakah tips dan trik untuk psikotes? Ya kerjakan sebaik dan sejujur mungkin. Jadi kita udahlah fokus kerjakan sebaik mungkin psikotes, insya Allah hasilnya juga baik gitu ya. Kalau untuk wawancara itu ada banyak sekali tips yang bisa dibagikan, tapi secara umum pertama kalau wawancara ya ini ya, datangnya jangan terlambat, pakaiannya juga yang rapi, terus sebelum wawancara misalnya malam sebelumnya itu dibaca lagi CV-nya karena HRD akan nanya berdasarkan CV kamu gitu. Misalnya, oh coba dong kamu jelaskan lagi, ini kamu ada pengalaman jadi admin sosial media, ini kerjanya apa aja ya? Terus ya berarti kamu harus siapkan jawaban kan? Itu jadi CV-nya dibaca ulang itu salah satu tips juga kalau dari saya untuk mempermudah ketika kita wawancara. Setelah itu juga dipersiapkan misalnya eh, tantangan di pekerjaan atau di sekolah itu misalnya oh ketika kamu jadi admin sosial media apa sih tantangannya apa sih susahnya apa sih yang kamu suka yang kayak gitu juga disiapin jawabannya. Setelah itu yang keempat itu adalah kamu harus cari tahu si perusahaan itu yang kamu mau lamar pekerjaannya seperti apa, kamu harus cari tahu misalnya perusahaan apa ya, perusahaan motor gitu, manufaktur motor. Kamu harus cari tahu, misalnya, oh ini ternyata perusahaan Jepang, eh, ini udah ada di Indonesia dari lama, dan seterusnya misalnya. Terus pekerjaannya sebagai apa sih? Sebagai admin gudang gitu misalnya. Admin gudang tuh ngapain ya? Itu kamu harus cari tahu. Jadi ketika HR ditanya, kamu udah bisa ada gambaran nih. Kenapa sih? Karena pertanyaan yang umum adalah kenapa kamu mau pekerjaan ini gitu. Kenapa kamu tertarik dengan pekerjaan ini? Jadi kamu udah bisa jawab karena kamu tahu pekerjaannya apa dan kenapa kamu tertarik gitu. Itu sih yang umumnya uh, tips tips secara general ya untuk menghadapi wawancara gitu. Cara berpakaian sendiri gimana di dunia persiapan kerja itu? Gimana gimana? Kalau di tahapan persiapan kerja kan untuk melamar pekerjaan kan harus berpakaian. Nah, itu
Ada trik-triknya nggak? Eh, Ketika datang wawancara gitu pakaiannya ya. Ya, Oke. Pakaiannya sih sebenarnya bebas rapi ya, secara umum itu bebas rapi, tapi yang pasti pertama pakai kemeja, sebaiknya kemeja lengan panjang. Warnanya apa? Baiknya warna terang. Jadi nggak harus hitam putih sebenarnya, kecuali diminta ya. Kecuali memang diminta wajib pakai hitam putih, bisa pakai warna apa aja asal terang, warnanya terang, warna cerah gitu. Misalnya krem atau warna putih susu atau kuning muda yang kayak gitu atau biru muda gitu. Halo. Terus bawahnya celananya ya celana kain ya, ya celana Kak. kain warna gelap. Jadi nggak harus hitam sebenarnya, tapi ya lebih gampang cari celana hitam ya. Tapi warna gelap. Apakah misalnya atasannya biru muda, bawahnya biru tua gitu. Atau misalnya atasnya krem, bawahnya hitam atau warna abu-abu tua gitu. Itu juga nggak masalah. Terus kalau di sini laki-laki semua nih pesertanya, jadi harus pakai belt juga. Jadi pakai ikat pinggang. Dan ikat pinggangnya sebisa mungkin jangan ikat pinggang yang ada logo sekolah ya. Ikat pinggang polos aja. Tapi sebisa mungkin apakah mungkin pinjam atau uh, memang punya gitu. Ikat pinggangnya polos. Jadi jangan pakai ikat pinggang logo logo OSIS gitu jangan. Terus itu sih sama rambut ya jelas ya rambut harus rapi, disisir rapi. Kalau misalnya agak panjang gitu bisa diikat biar terlihat rapi. Kalau misalnya ada kumis atau janggut juga entah disisir atau di shaving dulu, dicukur dulu gitu. Dan ini ya misalnya kuku ya dipotong pendek lah, dibersihkan dulu. Terus juga muka juga walaupun misalnya pasti capek ya kita jalan dari rumah misalnya ke kantornya kalau udah kucel dilap dulu pakai tisu dan sebagainya. Jadi ketika ketemu sama yang wawancara tuh terlihatnya segar gitu. Itu sih. Nah, untuk sendiri kenapa harus lengan panjang, Kak? Kenapa? Kok eh, harus pakai lengan panjang tuh sebabnya apa? Sebabnya? Oh, kenapa harus lengan panjang? Karena lebih rapi. Hmm, Dan memang di apa ya istilahnya standar berpakaian formal itu adalah lengan panjang. Gitu. Apakah misalnya batik juga nggak masalah, batik lengan panjang gitu, bawahnya celana kain hitam, tapi umumnya polos sih. Kalau laki-laki itu memang lebih umum pakaian polos, kemeja polos, terus celana ini. Kalau perempuan lebih beragam lagi, bisa pakai baju yang ada corak-corak gitu. Tapi kenapa lengan panjang? Karena memang standar internasional pun eh, pakaian formal itu adalah lengan panjang, kemeja lengan panjang kalau untuk laki-laki. Dan celana panjang juga kain ya bahannya ya. sampai sini apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman semua? Silakan lo jangan malu-malu untuk bertanya ya Kak Nadira ya. Iya boleh tanya apa aja loh. Yang random juga nggak apa-apa, insya Allah bisa dijawab. Atau mungkin ada yang mau share pernah interview gimana rasanya? Izin bertanya, Kakak. Monggo. Oke, Kakak. Sebelumnya dan Mas moderator dan teman-teman semuanya, perkenalkan saya Gilang Rizky Hendrayana. Silakan Mas Gilang. Iya, terima kasih, Mas. Gini, Mbak, yang pertama untuk masalah CV ya, untuk tadi bahas CV. Untuk CV sendiri itu sebenarnya sebenarnya untuk ringkasnya apa sih yang perlu kita jelaskan dalam apa ya kayak misal kualifikasi bukan kualifikasi apa ya potensi diri kita gitu apa yang
harus kita jelaskan di situ dengan cara ringkas gitu. Bagaimana cara penulisannya yang pertama. Yang kedua bahas soal penampilan dan fashion. Karena kan kita di dunia kerja ini kan eh, mau tidak mau ya, apalagi untuk masa sekarang ini, fashion itu kan perlu diperhatikan betul. Selain dari baju itu Kak, apakah betul Mm-mm. seperti itu Kak ya? Oh, fashion itu misalnya apa Mas bilang? Misal Misalnya mungkin contohnya. eh, penampilan kita atau mungkin kadang orang kan lihat kita kan oh ini sering eh berarti apa ya istilahnya? Intinya Gimana gimana? Tenang, tenang. merawat merawat penampilan kita, merawat tubuh kita dengan baik gitu. Misalkan kayak wajah wajah kita tuh harus diapain, harus digimanain gitu kan. Karena untuk rumor-rumornya itu katanya harus seperti itu. Tapi ya aku jelasin ini bingung. Gak apa-apa, pakai bahasa yang biasa aja. Maksudnya bahasa sehari-hari. Aku juga bingung ya. Rumornya harus, Eh, rumornya wajahnya harus gimana Mas? intinya tuh kita perawatan gitu Kak. Oh, facial gitu ya. Ya mungkin sejenis itu yang pernah saya Oh dengar ya, cerita dari teman-teman sih seperti itu. Apakah benar itu? oke siap. Oke, ada lagi cukup? Mungkin itu dulu sih Kak. Ya, untuk CV, sebenarnya apa sih yang dimasukkan ke dalam CV? Eh, Pertama, oh ya, CV itu umumnya kalau untuk katakan 0 sampai 10 tahun pengalaman kerja lah, itu maksimal 2 halaman. Jadi jangan panjang-panjang. Maksimal itu yang 10 tahun kerja pun maksimal 2 halaman. Jadi kalau masih fresh graduates mungkin 1 atau 1,5 halaman sudah cukup ya. Jadi bayangkan nggak banyak yang ditulis sebenarnya. Jadi yang kita harus tulis yang penting-penting aja. Yang penting itu apa? Pertama nama dan kontak kita. Jadi nama, email sama nomor handphone sama tempat tinggal yang tadi saya bilang areanya aja, tanggal lahir, jenis kelamin, foto, anak kesekian dari sekian bersaudara, itu nggak perlu dimasukkan. Itu. Kecuali memang diminta. Ya sekali lagi, pokoknya ini yang umum ya, yang umum kirimkan CV yang general gitu. Itu. Jadi yang pertama kontak kita. Yang kedua adalah riwayat pendidikan. Yang tadi saya juga sudah sebut riwayat pendidikan itu ya pendidikan terakhir aja yang ditulis. Terus yang ketiga, riwayat pekerjaan. Pekerjaan apakah magang, ataukah memang misalnya pekerjaan part-time, semuanya ditulis eh, dengan urutan yang paling baru, paling atas. Jadi paling baru, terus-terus. Jadi paling bawah itu yang paling lama, yang paling dulu. Itu urutannya. Terus yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, yang berikutnya adalah organisasi. Misalnya, apalagi kalau baru lulus itu kan mungkin pengalaman kerjanya belum banyak, jadi bisa dimasukkan pengalaman organisasi. Apakah dan sama ya berurutan itu dari yang paling terakhir, yang paling awal, yang paling bawah itu yang paling dulu, yang paling atas itu yang paling terakhir, atau yang kalau istilahnya yang paling terbaru gitu. Dan yang terakhir misalnya ada uh, kemampuan lain, misalnya kamu admin tapi kamu bisa desain grafis, bisa disebutkan desain grafisnya misalnya pakai pakai apa sih, aplikasi apa aja bisanya gitu, atau misalnya oh saya bisa bahasa Inggris, uh, buktinya apa, misalnya TOEFL-nya udah pernah ikut tes TOEFL hasilnya skornya sekian gitu, atau misalnya bisa MC, bisa nyanyi gitu, atau tergabung paduan suara, uh, kemampuan apa,
potensi-potensi lain yang dimasukkan yang paling bawah terakhir. Itu aja sih yang perlu yang utama wajib ada di CV. Itu Mas Gilang. Kira-kira kalau untuk pertanyaan pertama ada tanggapan dulu? Kalau untuk belum mempunyai pengalaman kerja, cara untuk meyakinkannya gimana, Kak? Kalau belum ada pengalaman kerja bisa dimasukkan pengalaman organisasi. Jadi atau misalnya pernah magang gitu. Pengalaman organisasi yang macam-macam ya, bisa dari OSIS atau di luaran gitu. Misalnya pernah ikut panitia seminar, macam-macam gitu. Kepanitiaan apapun bisa ditulis, dan ditulisnya pun detail. Misalnya panitia seminar ini seminarnya tanggal sekian, saya posisinya sebagai sekian, sebagai apa, pekerjaannya ngapain gitu. Itu bisa dituliskan yang lumayan detail juga. Terus kalau misalkan misal pengalaman organisasi ada ya, atau mungkin pengalaman kerja tidak ada, karena selama ini yang ditekuni adalah bidang bisnis, itu kan nggak ada kaitannya ya Kak sama yang mau dilamar itu Kak ya. Boleh nggak dimasukkan Kak? Boleh dimasukkan. Memang kalau yang kita ngomongin ideal ya, yang idealnya ya dimasukkan yang sesuai. Tapi kan ya belum tentu juga gitu. Kayak dulu waktu pertama kali saya ngelamar, dulu ketika saya baru lulus kuliah, saya ngelamar jadi HRD, ya kan saya nggak ada pengalaman HRD gitu. Pengalaman saya di kampus itu beda gitu ya, nggak apa-apa, masukin aja. Gitu. Nanti kan kalau memang HRD-nya tertarik, akan ada tahap berikutnya, interview itu, wawancara itu, untuk menggali lebih lanjut apakah memang sesuai atau enggak. Jadi dimasukkan kalau belum ada pengalaman kerja, dimasukkan pengalaman organisasi, ya sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya aja. Terus tadi memasuki wawancara, ada beberapa terutama kan kalau misal ditanya kapan kira-kira siap kerja. Nah, kita harus jawab bagaimana ya Kak. Kalau misal kita menentukan waktu, katanya kan tidak direkomendasikan. Oke, iya sebenarnya jawab sejujurnya kondisi kalian. Misalnya kalau memang lagi nganggur gitu ya, masih cari kerja dan bisa join secepatnya, ya sebutin aja saya bisa join secepatnya karena memang saat ini saya belum kerja gitu. Tapi misalnya uh, sudah ada misalnya lagi magang gitu ya, lagi magang selesainya baru akhir bulan depan, dibilang aja sebenarnya saya nggak ada pekerjaan tetap, tapi saat ini saya masih magang sampai akhir bulan depan. Apakah memungkinkan jika saya joinnya setelah saya selesai magang? Jadi cara kita menjawabnya itu yang lebih penting. Apakah boleh menjawabnya, oh saya baru bisa 3 bulan lagi, ya boleh, karena kan memang kondisinya seperti itu. Tapi dan nggak ini gitu, nggak apa maksudnya, wah pasti gagal deh kalau kalau nggak jawab bisa join secepatnya, nggak juga. Tapi cara kita menjawabnya itu juga berpengaruh. Jadi kita jawab gimana ya? Kita memberikan uh, efek bahwa saya tuh pengen kerja di sini secepatnya, tapi saya belum bisa karena saya ada pekerjaan lain gitu. Apakah mungkin kalau joinnya nanti setelah saya selesai pekerjaan itu gitu. Jadi si HRD juga ngelihat bahwa oh orang ini mau nih kerja di sini, tapi emang dia masih ada kerjaan di tempat lain, nggak apa-apa lah kita tunggu misalnya. Tapi kalau saya bukan fresh, kalau belum ada pekerjaan, memang sebaiknya dijawab ya bisa join secepatnya gitu.
Ya, Pak. Apakah sudah cukup jelas atau ada tanggapan pertanyaan yang pertama ini? Pertama sudah cukup jelas. Baik, mungkin pertanyaan yang kedua bisa langsung dijawab, Mbak Nabila. Oke, yang kedua masalah ini ya, kayak penampilan gitu ya. Ya, Seberapa penting memang penampilan juga memberi kesan ya, karena ya kita pun gitu misalnya, sebentar, ini agak berisik. Oke, karena anak saya lagi main musik, jadi berisik sekali. Oke, penampilan itu penting karena kesan pertama ya. Jadi nggak harus melulu yang wah, tapi rapi. Ya rapih kan, misalnya mukanya jerawatan gitu ya, tapi kan dia bisa rapih gitu kan. Kalau jerawatan terus berminyak terus keringetan ketika mau wawancara kan juga nggak enak ya dilihat ya. Maksudnya kita sendiri sebagai nggak perlu jadi HRD, kita sendiri melihat orang kalau itu kan kayaknya aduh capek banget sih, kucel banget sih gitu. Apakah harus rutin facial sehingga mukanya licin? Ya nggak perlu juga kalau memang secara kemampuan finansial tidak mendukung ya. Yang penting rapih itu sih. Jadi kesannya tuh fresh, kesannya tuh seger gitu ketika ketemu. Kalau misalnya mukanya beruntusan atau misalnya wajahnya gelap gitu, ya nggak masalah selama bersih, uh, selama seger gitu. Paling sering, apalagi kalau laki-laki ya, karena kan nggak bedakan dan sebagainya tuh biasa laki-laki. Paling sering adalah keringetan karena emang kayak datang ke tempat interview misalnya naik motor apa naik bis apa naik ini kan kotor ya, kena kena asap, panas juga. Ya itu sebaiknya sih dibersihin aja, dilap pakai tisu gitu jadi lebih seger itu sih. Jadi nggak harus yang apa yang harus facial, kalau mau dan kalau mampu silakan boleh ya, itu ini masing-masing, tapi tidak mempengaruhi apakah karena si orang ini rajin facial jadi pasti diterima, enggak juga gitu. Jadi kesannya yang harus ditampilkan adalah bersihnya, rapihnya itu. Jadi nggak harus muka, kayak kuku, kadang kuku kita suka lupa potong kuku atau kadang kukunya agak panjang terus jadi kotor gitu, kelihatan kotor, itu juga kebersihan gitu kan, nggak melulu di muka gitu, tapi badan secara, atau misalnya bau badan gitu ya, apa misalnya kita keringetan gitu kan, kadang bau keringet gitu ya, itu juga misalnya ketika sampai tempat interview kita semprot parfum dulu atau apa, itu juga membantu. Jadi nggak harus kan, tapi penampilan beneran dari ujung kepala sampai ujung rambut di diperhatiin dan bersih aja gitulah. Kebayang nggak sih? Ya, ya, Pak. Gitu. apakah sudah cukup jelas atau ada Saya yang ingin sudah ditanyakan? cukup jelas sementara ini. Oke, baik, terima kasih Mas Gilang. Nah, sekarang kita masuk yang materi yang ketiga nih Kak. Bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri dengan kondisi yang ada pada diri sendiri saat ini? Oke, sebenarnya ya pasti teman-teman juga sudah sering dengar juga gimana caranya membangun kepercayaan diri. Kita bisa pede kalau kita kenal dengan diri sendiri. Tadi juga udah dibahas di awal ya. Kembali lagi sih ke kenal diri sendiri. Kita bisa pede kalau kita tahu bahwa ya itu kelebihan saya, itu kekurangan saya. Jadi ketika misalnya saya kurangnya adalah saya eh, nggak pinter matematika gitu misalnya. Dan kita udah tahu bahwa kita emang nggak pinter matematika. Jadi ketika orang yang, ih gimana sih kamu masa matematika aja nggak bisa? Kita jadi nggak, dalam tanda kutip nggak sakit hati karena oh ya memang saya nggak bisa matematika, tapi kan saya bisa yang lain gitu. Selalu diarahkan fokusnya ke kelebihan kita itu sih, karena uh, membangun kepercayaan diri itu memang pekerjaan setiap hari. Jadi setiap hari pasti akan ada, atau mungkin kadang kita juga kadang kepikirannya yang negatif terus gitu, yang kurang terus. Jadi setiap hari kita harus disiplin melatih otak kita untuk
ngelihatnya kelebihan kita aja nih. Tanpa kita ini ya, tanpa kita lupakan ya, kita tetap harus tahu kekurangan kita apa dulu. Tapi kita yang kita fokuskan dalam diri adalah si kelebihan-kelebihan kita. Itu yang membantu kepercayaan diri. Selain itu juga bagi saya dengan berkumpul dengan teman-teman yang positif ya, teman-teman yang saling mendukung, jadi yang kita obrolin sesuatu yang selalu positif gitu. Itu juga sangat membantu. Kalau bagi saya itu sangat membantu. Jadi teman-teman yang memang mau sama-sama maju, mau sama-sama sukses gitu. Jadi obrolannya pun nggak saling menjatuhkan gitu. Itu sih kepercayaan diri. Karena memang kepercayaan diri itu bukan yang oke, hari ini saya pede, besok saya pasti akan pede, belum tentu. Jadi itu usaha setiap hari, setiap jamnya kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa oke, ini kelebihan saya harus pede dengan itu. Gitu. Kalau istilah saya harus mendisiplinkan pikiran sendiri. Dan itu memang setiap hari dilakukan. Gitu sih Mas Haji gampangnya. Ketika kita berada di lingkungan yang toksik ya, isinya orang-orang yang apa ya, merendahkan satu sama lain, sedangkan kita belum bisa keluar dari lingkungan tersebut, apakah yang harus kita lakukan? Kalau memang belum bisa, kalau saya pasti kembalikan lagi. Mungkin saya kurang tahu sih teman-teman di sini apa. Kalau saya kan Muslim ya, saya kembalikan lagi. Saya minta berdoa lagi, Ya, ini minta musim semua. dikasih kekuatan. Oh ya, ya kalau gitu berarti ya bisa diaplikasikan lah insya Allah. Ya kalau memang kita di lingkungan dan kita nggak bisa keluar dari lingkungan itu, ya berarti kita minta Allah untuk menguatkan kita kan. Semoga kita nggak kebawa toksik, semoga kita nggak jadi diminta penguatan dari Allah itu sih. Karena kalau memang ya kita belum bisa keluar, ya kita bisa apa gitu kan. Selain itu juga tetap usaha ya namanya. Allah akan membantu manusia yang hambanya yang berusaha gitu. Kita tetap usaha cari misalnya lingkungan tempat tinggal kita masih toksik, kita bisa cari misalnya di grup WhatsApp atau lewat handphone gitu. Di dunia maya uh, yang saling support, apakah ada grup WhatsApp sesama teman-teman yang saling dukung, apakah misalnya ada grup WhatsApp atau ikut seminar apa, webinar apa yang mengalihkan pikiran kita dari lingkungan yang toksik. Atau sebaliknya, misalnya di dunia maya itu toksik semua, di WhatsApp grup kok nggak enak, obrolan yang nggak seru, atau di internet, di Instagram juga nggak enak gitu, misalnya toksik. Kita kembali lagi ke fokus ke lingkungan, apakah misalnya ada teman-teman atau misalnya ada keluarga yang lebih nggak toksik gitu ya, lebih mendukung, kita lebih banyak luangkan waktu dengan mereka gitu. Jadi tetap walaupun misalnya kita merasa stuck nggak bisa kemana-mana, pasti pertama yang ingat bahwa ada Allah selalu, dan yang kedua kita juga tetap usaha cari. Kalau kita di sini nggak bisa, kita cari di sana gitu. Yang pasti memang lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, kepercayaan diri kita juga, dan kepercayaan diri kita juga itu nanti mempengaruhi kita nanti ketika mencari kerja. Kalau nggak pede ya kan akan sulit juga gitu. Jadi sebisa mungkin tetap ada usaha yang dilakukan untuk bisa menghindar dari lingkungan yang toksik itu gitu. Terus misal kita kan ingin melamar kerja ya. Nah, misal dulunya kita pernah gagal, nah ketika ada lowongan, kita sebenarnya sudah siap surat lamarannya, terus untuk wawancara juga sudah siap, tapi tiba-tiba pas hari H kita tidak ada kepercayaan diri. Nah, itu cara menumbuhkannya gimana, Kak? Kan banyak ya orang-orang yang sebelum hari H itu ya sudah dipersiapkan, ya sudah matang, sudah percaya diri, tapi ketika hari H kan jadi down. Nah, itu cara ngatasinnya gimana ya?
Biasanya ketika hari H tiba-tiba drop gitu, aduh nggak jadi deh, nggak mau ya gitu. Itu sering, itu umum Iya. terjadi. Biasanya berarti kan harus teknik yang cepat gitu ya. Kalau Hmm. saya sih mungkin semoga bisa dicoba dan semoga juga membantu teman-teman. Itu pertama relaksasi, jadi atur nafas, nafas panjang gitu, berkali-kali sampai tenang dulu. Berkali-kali itu bisa rata-rata tuh 5 menitan beneran kita atur nafas ya. Jadi kita nggak pegang handphone, kita nggak ngobrol, kita beneran diem, kita atur nafas, tarik nafas panjang, keluarin pelan-pelan gitu. Jadi nggak ada gangguan gitu, nggak sambil ngeliat handphone, nggak sambil apa gitu, nggak. Jadi beneran fokus kita atur nafas. Itu rata-rata umumnya sekitar 5-10 menit itu insya Allah sudah lebih tenang. Ketika sudah lebih tenang, mulai ini lagi. Uh, Pertama ingat-ingat lagi motivasinya. Oke, kita mau kerja dan memang ini harus dilakukan. Ini harus dilewati supaya kita dapat kerja. Kalau ini nggak dilewati ya kita nggak akan dapat kerja. Jadi semoga itu juga memberikan dorongan gitu untuk kita berani lagi. Setelah itu ya fokus lagi ke kelebihan kita. Kita bisa kok, ini pekerjaan yang kita bisa, saya bisa ngerjain ini, saya tahu pekerjaannya seperti ini, dan ini sesuai dengan kelebihan saya dan kekurangan saya gitu. Jadi yang pasti pertama, kenapa sih kita jadi nggak pede? Umumnya karena kita deg-degan kan, panik gitu ya. Nah itu harus ditenangkan dulu. Paling gampang menenangkan diri adalah dengan mengatur nafas, apakah atau misalnya juga kalau memang yang sudah terbiasa dengan zikir gitu. Umumnya mengatur nafas, atur nafas panjang, keluarkan pelan-pelan yang kayak gitu dulu, baru kemudian fokus ke motivasi kita. Kita kenapa sih kerja? Kita kenapa sih butuh kerja? Misalnya butuh uang, kita mau apa? Kita punya cita-cita tertentu yang butuh kerja seperti itu, dan fokus lagi ke kelebihan kita gitu. Insya Allah sih udah kasih semangat ya, jadi nggak down lagi ketika hari H. Oke, Kak Nadira, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Mungkin Mas Gilang mau bertanya lagi, silakan. Oke, belum ada yang bertanya ya, nampaknya. Gini Kak, ketika kita sudah di dunia kerja kan pasti banyak ya yang berniat tidak baik pada kita, misal ingin menjatuhkan kita, apalagi kita pas posisi di atas, sering menjelek-jelekkan kita, menfitnah kita di belakang. Nah, itu kan membuat kepercayaan diri kita itu menjadi turun ya. Nah, itu cara menyikapinya bagaimana kalau menurut Kak Nadira? Oke, pertama Mhm. luruskan niat kalau saya sih. Jadi, oke, niat kita adalah kerja, cari keahlian. Jadi memang kerja itu ya sebenarnya tujuan utama adalah cari uang ya. Tapi yang lebih penting dari uang adalah kita menambah keahlian, menambah pengalaman atau jam terbang istilahnya. Jadi kadang misalnya saya udah kerja kayak segininya, tapi kok yang dipuji misalnya adalah atasan atau si bos itu ngaku-ngaku itu kerjaan dia padahal itu kerjaan saya gitu. Kadang suka gitu dan sebel lah ya, kita udah capek-capek tapi kerjaan kita nggak diakui. Kembali lagi fokus ke, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting saya jadi ngerti cara kerjanya, saya jadi punya keahlian ini. Misalnya sebelumnya tadi nggak ada, karena dengan uh, melakukan pekerjaan ini saya jadi bisa, jam terbang saya jadi panjang, insya Allah itu akan membantu saya mendapat pekerjaan lagi yang lebih baik. Jadi pertama adalah fokus ke diri kita sendiri. Kadang ngedenger ada siapa suka julid atau apa, suka fitnah, kembali lagi supaya kita nggak kebawa negatif, adalah fokus, oke, saya di sini mau kerja, kerja yang lurus saja, saya di sini mau belajar supaya saya dapat uh, dapat jam terbang lebih panjang, makin ahli di bidang ini, fokus ke situ dulu. Kalau menurut saya sih itu yang utama. Kalau di lingkungan yang
orang-orangnya suka saling itu ya, saling sikut-sikutan gitu. Setelah itu ya memang kalau secara praktik ya itu aja ya. Jadi kita beneran udah fokus aja ke kerjaan, kita kerja yang lurus, yang baik, fokusnya kita untuk mengembangkan diri kita sendiri, terserah orang lain mau ngomong apa, terserah orang lain mau ngapain, yang penting kita kerjanya bener, hasilnya bener, dan kita nggak neko-neko gitu. Insya Allah lama-lama orang akan uh, apa ya, orang akan menyadari bahwa oh nih orang emang kerjanya bener nih. Sabarin aja sih, karena belum tentu kita bisa keluar dari lingkungan itu ya, apalagi kalau kita butuh kerja kan, kalau resign gitu kan susah juga cari kerja lain gitu. Misal ya dari diri kita itu ada kekurangan, nah sedangkan kita ingin melamar kerja, terus bagaimana ya agar kita itu tidak fokus mikirin kekurangan kita, agar ya kita tuh bisa menunjukkan kelebihan kita atau mengetahui kelebihan kita. Mungkin dari Kak Nadira ada saran? Iya, kalau gimana caranya supaya kita nggak mikirin kekurangan kita ya, memang tadi yang tadi saya sebut ya, harus disiplin. Kita yang harus kita ingat adalah kelebihan kita terus. Jadi selalu fokusnya ke situ. Tapi selain itu juga uh, cara kedua adalah dengan kita sadari kekurangan kita, mungkin kita bisa melakukan sesuatu untuk mengurangi, gimana ya? Misalnya kekurangan kita adalah kayak tadi kita nggak bisa matematika. Mungkin ada cara yang kita lakukan untuk supaya kita lebih bisa matematika gitu. Paham nggak ya? Misalnya kita kekurangannya adalah kita nggak pede ngomong di depan umum gitu. Bisa kita lakukan misalnya latihan untuk supaya kita lebih pede di depan umum gitu. Jadi tetap ada usaha untuk dalam tanda kutip mengurangi kekurangan kita yang memang bisa dikurangi ya. Misalnya oh kita kurangnya adalah kita nggak lancar bahasa Inggris gitu. Kan itu masih bisa dalam tanda kutip diperbaiki dengan latihan bahasa Inggris, dengan praktek ngomong bahasa Inggris yang gitu. Jadi ada usahanya juga untuk uh, mengurangi kekurangan kita. Sorry. Gitu. Ada kebayang nggak ya? Masuk nggak ya ini penjelasannya? Mungkin bisa dibuat lebih ringkas lagi kan penjelasannya. Gimana? Mungkin bisa dibuat lebih ringkas lagi untuk penjelasannya biar mudah dipahami. Sorry Mas Gilang. Sorry Mas Aji. Gimana? Nggak jelas suaranya? Ini berat nggak suaraku? Kedengeran tapi kresek-kresek Mas. Baik, baik. Gini Kak, mungkin untuk penjelasan yang barusan Kakak jelaskan bisa lebih dipersingkat lagi biar lebih mudah dipahami. Oh, oke oke oke. Iya emang agak agak ribet ya jawabnya tadi. Gimana sih caranya? Pertama supaya kita nggak fokus ke kekurangan gitu kan. Yang pertama yaitu memang kita harus melatih pikiran kita untuk nggak selalu berpikir ke sana. Itu memang harus dilatih setiap hari. Bahwa yang kita pikirin adalah kelebihan kita apa, kita bisanya apa, itu aja, fokusnya ke situ. Dan yang kedua adalah kita melakukan sesuatu uh, untuk membantu kekurangan kita gitu. Misalnya kalau kita kurangnya di bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Inggris, kita tetap lakukan sesuatu untuk supaya kita lebih bisa bahasa Inggris gitu loh. Apakah latihan? Jadi nggak cuma terima, oke saya nggak bisa bahasa Inggris terus udah gitu, diem aja nggak ada usahanya. Gitu. Ya jangan juga. Kan kita maunya maju ke depan ya, kita maunya makin tinggi, makin pinter, makin bisa. Gitu.
Jadi ketika kita tahu kekurangan kita apa, misalnya kekurangan kita adalah nggak pede ngomong di depan umum, ya kita lakukan sesuatu supaya kita lebih pede gitu. Jadi jangan cuma pasrah aja, nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Kan masih bisa diusahakan, masih bisa dipelajari. Gitu. Jadi tetap ada momen belajarnya, terus belajar terus supaya makin bisa, dan insya Allah yang sekarang kekurangan, siapa tahu di depan bisa jadi kelebihan gitu. Oke, Kak Nabila, terima kasih ya Kak. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing-sharing juga boleh. Mungkin dari Mas Gilang ada pendapat lain atau ada pertanyaan, monggo lu Mas, mumpung masih ada waktu dengan Kak Nabila. Nah, sebelumnya ingin bertanya lagi, Mas Silakan Mas Gilang. Mbak Nadia membahas kekurangan. Sebenarnya Hmm. yang ingin saya tanyakan ini, apakah memang dalam dunia kerja ini idealnya memang kita bisa berbahasa Inggris atau bagaimana? Karena dalam beberapa kali saya istilahnya mungkin riset ya sama teman-teman sendiri, kebanyakan pendapat mereka seperti itu. Iya, memang apa ya? Makin ke sini bahasa Inggris ya makin dibutuhkan karena persaingan juga makin makin berat ya. Apakah wajib bahasa Inggris? Hampir wajib kalau menurut saya. Jadi sebisa mungkin kita tetap usahakan untuk belajar bahasa Inggris, untuk ngerti bahasa Inggris sebelum sebelum bisa aktif ya ngomong bahasa Inggris. Kadang kan pertama pasif dulu ya. Kita ngerti bahasa Inggris, kita bisa baca um, dokumen berbahasa Inggris, baru nanti tambah lagi level berikutnya kita bisa aktif ngomong bahasa Inggris. Tapi memang perlu ya. Iya, perlu. Apakah setiap hari dipakai di kantor? Belum tentu. Belum tentu dipakai, tapi ketika interview, ketika kita cari kerja, bisa berbahasa Inggris itu menjadi nilai plus yang lumayan besar. Gimana Mas Gilang? Ada tanggapan? Lain? Silakan Mas Gilang. Paham, tapi apa ya istilahnya ya? Biasakan mulai sekarang ya Kak ya. Iya, iya, usahakan karena kan bahasa Inggris sudah banyak ya, misalnya dari film, dari apa namanya series gitu di TV, atau misalnya dari posting-posting Instagram gitu kan banyak ya udah berbahasa Inggris. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita belajar bahasa Inggris, dan sebisa mungkin jika memungkinkan dimulai secepat mungkin gitu. Dimulai dari sekarang supaya karena bahasa Inggris itu latihan gitu. Jadi nggak bisa kita fokus belajar buka buku terus terus jadi bisa bahasa Inggris, enggak. Karena memang harus dilatih dengan cara banyak baca, banyak ngomong, banyak ngobrol. Itu yang membuat kemampuan bahasa Inggris kita makin tinggi gitu. Oke, Kak. Terus ini Kak, aku mau nanya yang terkait sama Oke Kak. Oke, wawancara. untuk Mungkin dari pertanyaan Mas Gilang sendiri ada pertanyaan lagi? kalau untuk ini sudah cukup jelas ya.
Ada yang ditanyakan lagi terkait hal yang lain, Mas Gilang? Mungkin bisa dilanjut. Baik. Nah, aku ada pertanyaan nih Kak Nabila berkaitan dengan wawancara ya. Nah, bagaimana ya ketika pas hari H itu kita itu pas diwawancara ada pertanyaan-pertanyaan gitu ngomongnya nggak gugup. Kan kadang kalau orang ngomongnya gugup kan terus susah ya dipahami gitu. Nah, itu bagaimana? Betul. Ya, salah satu cara, bukan salah satu, ada beberapa cara mengurangi gugup. Hmm, Pertama, kita harus persiapkan diri gitu. Persiapkan diri yang tadi saya sebutin. Dengan kita baca CV kita ingat-ingat lagi, oh waktu kita jadi ketua panitia seminar ini, gimana ya pekerjaannya apa aja ya, susahnya apa ya, eh, tantangannya apa ya, itu kan kita ingat-ingat lagi, insya Allah jadi membantu kita menjawab ketika ditanya. Jadi nggak kaget gitu, aduh harus cari-cari pertanyaan karena kita harus cari-cari jawaban, sorry, karena kita sudah persiapkan dari malam sebelumnya. Itu bahkan sampai sekarang saya udah 10 tahun di HRD pun ketika saya di interview, saya pasti akan buka lagi CV saya baca lagi, saya ingat-ingat lagi pada saat saya jadi HRD di sini, apa ya yang kesuksesan apa ya yang saya dapat gitu. Apakah saya berhasil, misalnya berhasil melakukan ini, berhasil membangun ini gitu. Itu juga eh, kita ingat-ingat lagi. Jadi ketika diwawancara kita sudah siap dengan jawaban. Terus yang kedua ya latihan misalnya dengan teman gitu, latihan interview dengan teman kan banyak ya di internet itu kayak contoh daftar pertanyaan ketika wawancara gitu. Latihan dengan teman itu juga membuat kita jadi oh iya harusnya ngomongnya kayak gini nih. Jadi bisa diperbaiki sebelum hari H-nya. Ketika hari H, ya pastikan pertama kita datangnya on time atau lebih awal. Kenapa? Kadang kalau kita datangnya mepet, pasti udah deg-degan. Pasti udah panik, aduh telat nih. Udah jadi nggak fokus gitu. Dengan kita datangnya misalnya 15 menit atau 30 menit bahkan sebelum wawancara, kita jadi ada waktu untuk menenangkan diri, untuk uh, beradaptasi dengan oh ternyata nanti duduknya di sana nih. Oh apa ruangannya yang ini. Oh, yang wawancara ternyata namanya ini nih. Kita jadi ada waktu untuk melakukan itu semua. Jadi lebih tenang gitu. Terus juga em, ketika sudah mulai wawancara, yaitu lakukan relaksasi tarik nafas dulu ketika udah di depan si pewawancaranya, tarik nafas dulu dalam hati misalnya berdoa atau apa, lakukan kebiasaan untuk menenangkan diri baru jawab gitu. Itu ada beberapa trik yang bisa dilakukan untuk menghindari gugup ketika wawancara. baik Kak Nabila, apakah ada yang mau bertanya terkait sharing-sharing di hari ini? Mas Gilang mungkin ada pertanyaan lagi Mas, silahkan loh Mas. Baik, mungkin belum ada yang mau bertanya lagi ya. Kita lanjutkan. eh Gini Kak, ke- ini masih bahas wawancara ya. Ketika wawancara kan kadang kan ya kita sudah persiapan. Terus di hari H kita juga udah tarik nafas. Nah, ketika menjawab pertanyaan itu loh Kak, kadang itu kita sudah mempersiapkan jawaban ketika ada pertanyaan. Nah, itu kan kadang suka lupa. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana tuh? Um, ya sebenarnya kalau sudah dilakukan itu semua terus masih lupa ya udah move on, jangan dipikirin lagi. Karena sering banget saya ketemu misalnya nih saya nanya A, terus dia mungkin jawabnya nggak benar, bukan nggak benar, tapi ya itulah muter-muter atau nggak dipersiapkan. Terus sampai interview selanjutnya, maksudnya sampai terus pertanyaan berikutnya, dia kayaknya masih kepikiran si pertanyaan sebelumnya gitu. Misalnya saya tanya pertanyaan A, dia jawabnya mungkin kurang kurang oke bagi dia. Terus ketika saya tanya B, saya tanya C, dia jadi kelihatannya tuh masih masih kepikiran si pertanyaan A.
Nah, itu mempengaruhi dia menjawab pertanyaan selanjutnya. Gitu. Jadi, kalau misalnya ketika ditanya, "Iya ini gimana? Aduh, kok saya tiba-tiba blank ya?" gitu misalnya. Atau kok jawabannya kok kayaknya dalam hati nih ya, kok jawabannya tadi kok kayaknya nggak bagus gitu ya. Ya udah lupain dulu, fokus ke pertanyaan berikutnya gitu. Jadi yang udah terjadi kalau memang ternyata semuanya udah persiapan, udah tarik nafas, udah datang lebih awal, tapi ketika ditanya ada yang lupa, ya udah lupakan. Jangan jangan dipikirin lagi. Fokus lagi ke pertanyaan berikutnya dari interview dari si HRD-nya nanya apa, kita fokus ke situ. Gitu. Jadi yang udah ya tadi pertanyaan A, yang jawabannya mungkin kurang pas, kurang memuaskan, yang nggak masalah, kita abaikan dulu, kita lupakan, kita move on ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kak Nadira, sampai sini apakah sudah jelas teman-teman semua? Ya, nampaknya sampai di sini sudah jelas ya. Sebelum kita akhiri sharing-sharing hari ini dari Kak Nadira, apakah ada masukan nih Kak tentang potensi diri, persiapan lamar kerja, dan cara membangun potensi kepercayaan diri? Nah, itu apakah ada masukan Kak sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Iya, intinya sih untuk maksudnya tadi kan kita udah bahas ya cara-cara gimana caranya menggali potensi, gimana caranya wawancara, bikin CV dan sebagainya. Cuma yang mungkin perlu digarisbawahi memang kita harus yang tadi saya sebut sebagai mendisiplinkan pikiran. Jadi pikiran kita memang setiap harinya bahkan setiap waktunya tetap harus difokuskan ke kelebihan kita supaya kita tetap pede. Karena ada banyak hal di dunia ini, banyak orang di dunia ini yang akan mengingatkan kita ke kekurangan kita. Apakah pikiran kita sendiri, atau orang lain, atau mungkin teman, atau apa. Banyak sekali pihak yang membuat kita ingat terhadap kekurangan kita. Makanya kita sendiri yang harus disiplin untuk oke, fokusnya ke kelebihan, fokusnya ke potensi saya, fokusnya ke motivasi saya, goal saya supaya saya tetap semangat cari kerja, semangat wawancaranya, dan tetap positif gitu, nggak down, tetap pede. Itu sih. Dan itu memang setiap hari harus dilakukan. Gitu. Itu aja Mas Najib. Apakah sampai sini sudah jelas teman-teman semua? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya Muhammad Aziz Susono selaku pembawa acara. Apabila dalam penyampaian acara banyak kata-kata yang kurang dipahami atau banyak kesalahan, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat Kak Nadira, terima kasih Kak atas waktu yang diluangkan untuk sharing pada hari Jumat ini. Semoga di hari ini sharing dengan Kak Nadira membawa kebaikan, dan semoga di lain waktu bisa sharing-sharing dengan Kak Nadira ke hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih Kak Nadira. Terima kasih Sekian banyak dari Mas saya. Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Baik Kak.